Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li'adai afdali ta'at wal kitabi akmalis syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutassifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi anjumu'in mirat salatan wa salaman daimaini mazamat arda was samawat amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam acara Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat dan insya Allah mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Terkhusus bagi teman-teman PTV di mana saja berada, semoga ada dalam kesehatan, semoga ada dalam kemuliaan. Dan terkhusus bagi Sohibul Bait, jamaah Al-Ghurab dan juga Majlis Ta'lim Al-Ghurab, insyaallah mamlu'un bi rahmah wa maghfirah. Allah rahmati dengan cucuran keberkahan. Pada kesempatan waktu ini insyaallah saya akan membahas tentang ilmu fikih yang tertulis di dalam kitab Kasifatul Naza, yaitu insyaallah karangan ulama-ulama salafus saleh. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedemikian banyak ulama-ulama di zaman dahulu kala mencatat tentang bab-bab keilmuan untuk supaya umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW mengenal bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena baginda Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, ketika beribadah tidak dengan ilmu la tuqbalu mardudatun, ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ada ilmu fikih, baik dengan ilmu yang dinamakan ilmu tauhid, ilmu ma'rifah. Insyaallah pada kesempatan yang bahagia di Majlis Al-Ghurab ini saya akan membahas tentang ilmu fikih yang termaktub di dalam kitab Kasifatul Naza. Baik hadirin wal hadirat, umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Sebelum saya masuk ke dalam pasal daripada yang pertama, halaman yang ke-8, saya akan perkenalkan dulu apa fungsi dari ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah fungsinya kita supaya termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah pemahaman tentang bagaimana caranya kita membersihkan seperti berwudu atau membersihkan dari najis. Sebelum kita masuk ke dalam pasal tersebut, dalam kitab Kasifatul Naza ini yang dikarang oleh Imam yang sangat mulia An-Nawawi Tanara Al-Bantani, dan insyaallah kita doakan beliau ada rahmat dan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Baik, kita lanjut kepada pasal yang pertama, yaitu Faslun Al-Qanunul Islami Khamsatun. Pasal yang pertama adalah
dibayani menerangkan tentang rukun Islam. Khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Syahadatun, yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Di sini ada yang dinamakan 2 kalimat. Insyaallah nanti saya bahas mana bentuk daripada kalimat yang sempurna. 2 kalimat tersebut adalah kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Insyaallah nanti kita bahas tentang bagaimana 2 kalimat syahadat tersebut. Yang kedua, rukun Islam adalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Apa yang dinamakan mendirikan sholat insyaallah nanti saya bahas. Wa ita'uz zakah, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa saumu ramadana, yang keempat adalah puasa di bulan suci Ramadan. Wa hijjul baiti, yang kelima adalah berangkat ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabilan, bagi orang yang mampu berangkat ke Baitullah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman TV di mana saja berada. Sebagaimana dalam pasal ini kami akan uraikan satu persatu. Di dalam kitab Safinatun Najah ini, syarah kitab, di tengahnya ada yang dinamakan Arkanul Islami Khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatun, syahadat ayat tayakona, artinya syahadat itu meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan. Yakin itu adalah adanya di dalam hati, termasuk juga fungsi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditafsirkan oleh para ulama ayat tayakona, ala ilaha, tidak ada ilah Tuhan, ayat la ma'budu bihaqqin mawjudin, tidak ada Tuhan yang wajib mauzudnya, adanya bihaqi, adanya mauzud. Jadi tidak ada Tuhan yang wajib, la ma'budu, yang wajib kita sembah, bihaqin, dengan sebenarnya adalah yang mauzud. Siapa? Di sini illallah, kecuali Allah. Jadi tafsir daripada kalimat alla ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin mauzudin illallah. Wa huwa mutasifun bi kulli kamali la nihayati lahu wa la ya'lamuhu illa huwa wa munazahu an kulli naqsin wa munfarid bil mulki wa tadbiri wahidan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah zala zalallah wa huwa mutasifun bi kulli kamal. Allah itu adalah zat yang mempunyai sifat bikuli kamal. Seluruh sifat Allah itu adalah sempurna. La nihayati lahu wa la ya'lamuhu illa huwa wal munazih. Dan Allah adalah zat yang suci, yang tidak ada disucikan oleh makhluk lain. Kesuciannya Allah disucikan oleh zatiyahnya Allah. An kulli naqsin, sucinya Allah itu dari setiap kekurangan. Sucinya Allah itu dari setiap kekotoran. Wal munfaridu bil mulki, Allah itu adalah hanya sendiri menjadi raja, hanya sendiri menjadi zat yang memiliki alam dunia sampai alam akhirat, munfarid. Di dalam kitab
Syarah Safinatul Nazar, fidatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu suci dengan zatnya, dengan sifatnya, suci dengan af'alnya, penciptaannya. Jadi Allah menciptakan semesta alam dunia berserta isinya itu suci, tidak ada yang dinamakan najis dalam saat menciptakan kesucian dunia ini. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadat ini adalah satu kalimat yang sempurna dan paripurna yang bisa menyelamatkan manusia dari kekufuran, dari kekafiran, menjadi manusia yang terpilih, yaitu manusia yang selamat dari azab Allah. Bahwasannya di dalam sholat yang 5 waktu, kita seringkali mengucapkan 2 kalimat syahadat ini di dalam membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Seringkali kita baca bahwasannya ada di dalam satu metode para ulama salafus soleh, ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, di dalam kalimat illallah itu kita mengangkat jari kita, telunjuk illallah. Itu adalah satu bentuk keyakinan bahwasannya kita bersaksi illallah, tiada ada satu zat pun yang menciptakan kita, langit dan isinya, kecuali Allah. Makanya metode daripada ulama salafus soleh, ketika dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir bertemu dengan kalimat illallah, kita memejamkan mata dan kita mengangkat telunjuk kita, dan telunjuk itu kita niatkan bukan menunjuk Allah ada di depan kita, tetapi kita menunjuk atas keesaan Allah, menunjuk atas kesempurnaan, keparipurnaan sifat Allah, bahwasannya Allah zat yang menciptakan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah. Kalau kita bahas tentang ilmu fikih, masuk ke dalam ilmu thariqah, masuk ke dalam ilmu tasawuf, dan juga masuk ke dalam ilmu ma'rifah, ini banyak sekali yang harus kita bahas. Seperti di dalam kitab Waraqat dan kitab-kitab lainnya menceritakan tentang bagaimana luasnya pemaparan tentang 2 kalimat syahadat ini. Tentunya saya akan mengulas sedikit saja, tetapi moga-moga insya Allah menambah keyakinan kita kepada Allah. Setelah Allah, syahadat ini adalah bahasa Indonesia, tafsir dari bahasa Indonesia, kalimatnya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau menurut retorika otak manusia biasa, ketika kesaksian atau menyaksikan sesuatu hal, bahwasannya manusia tersebut harus ada di tempat yang ada insiden kejadian. Contoh, ada satu manusia membawa mobil sangat cepat. Ternyata di dalam satu waktu itu ada orang yang melintas jalan, maka manusia tersebut sampai tertabrak mobil. Nah,
ada orang di pinggir jalan melihat dan sampai mendengar suara mobil menabrak orang tersebut. Bahwasannya kalau saksi harus seperti itu. Ketika manusia sudah mengucapkan kalimat asyhadu, saya bersaksi kepada Allah. Nah, kita bersaksi kepada Allah bagaimana? Kesaksian kita kepada Allah menurut retorika akal atau kejadian sesuatu hal, namanya saksi harus ada di tempat tersebut, melihat dan mendengar. Tetapi ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bagaimana kesaksianmu? Apakah kesaksianmu seperti kesaksian zahiriyah, manusia tertabrak mobil tersebut, kamu menyaksikan? Bukan seperti itu. Asyhadu itu adalah kalimat perintah Allah. Hambanya tidak melihat, hambanya tidak mendengar. Dengan adanya zat Allah berada di depan, berada di belakang, di atas dan di bawah, Allah adalah zat tidak serupa dengan zat manusia. Subhanallah. Dengan kalimat asyhadu ini adalah Allah memerintahkan kita bersaksi. Tidak perlu untuk saksimu seperti saksi yang saya paparkan dalam contoh tersebut. Bagaimana kesaksianmu kepada Allah? Bahwasannya kesaksian itu harus diisi dengan perjalanan amal kita kepada Allah. Amal, kesaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Allah sudah memerintahkan kita untuk melakukan amaliyah sholehah. Dalam surat Al-Baqarah ada yang dinamakan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, inilah bahwasannya manusia harus melihat tentang bagaimana Allah supaya kita faham zat Allah, bagaimana saksi kita kepada Allah Jalla Jalla. Subhanallah, kalau dibahas ini sangat dalam. Mungkin saya tidak bahas kedalamannya karena waktu yang juga harus kita pahami dan kita lihat bahwasannya manusia hidup di dunia ketika sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwasannya kesaksian kita itu harus kita isi dengan ketakwaan dan keimanan. Bohonglah manusia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan, kita sebagai umat muslim, umat muslimat, intinya syahadat ini harus kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ketika syahadat di dunia harus sampai syahadat ini, syahadat yang menyelamatkan kita di akhirat. Teman-teman PTV di mana saja berada, mungkin yang saya sampaikan ini sangat mendasar sekali, sangat bawah sekali, tetapi ini adalah fondasi dalam kehidupan kita. Manusia kalau syahadatnya tidak sesuai dengan fitrah ulama, dengan fitrah syahadat Nabi, bahwa syahadatnya akan ditolak oleh Allah. La tuqbalu mardudatun. Nauzubillah. Semoga kita lebih ingin terus dan terus memahami inti daripada syahadat, inti daripada bagaimana kita mengisi kepercayaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW, terkhusus bagi teman-teman PTV di mana saya berada. Ada kesalahan
itu adalah milik saya, ada kebenaran adalah milik Allah. Karena manusia itu tempat salah dan lupa, itulah insan manusia biasa. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kali ini memberikan manfaat yang lebih banyak dan insya Allah kita selamat menjadi akhir. Terima kasih bagi seluruh teman-teman PTV yang sudah menyaksikan daripada judul atau acara Cahaya Ilmu. Semoga ini semua insya Allah bermanfaat menjadi akhir. Cukup sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.